Hai Scorpio, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, ini adalah general reading untuk Scorpio Sun Moon Rising ya. Ini adalah energi 3 bulan ke depan ya, karena ini collective energy. Jadi tidak harus resonate dengan semua Scorpio Sun Moon Rising yang menonton. Ambil yang resonate, jangan paksakan kalau tidak resonate ya. Kalau tidak paham dengan poin yang disampaikan, berarti memang tidak resonate. Jadi jangan dipaksakan. Kalau ada penjelasan yang diulang itu mengikuti kartu yang keluar ya. Apalagi kalau kartu yang dibuka itu banyak, termasuk kartu konfirmasi. Jadi kalau semua kartu harus dijelaskan, akhirnya ada pembacaan yang sama gitu ya. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang setia menonton di YouTube ini. Maksudnya setia menonton video di YouTube ini. Terima kasih untuk kalian, terima kasih untuk support kalian ya. Terima kasih untuk like dan share-nya ya. Oke, kita langsung saja menuju pembacaan energi 3 bulan ke depan untuk Scorpio Sun Moon Rising. Oke, hai Scorpio. Di sini kalau aku lihat 3 bulan ke depan, situasi keuangan kalian atau karir kalian itu membaik jelas ya. Di sini ada Queen of Pentacles, ada Ace of Pentacles, ada Eight of Wands ya. Jadi kalau aku lihat di sini, jika sebelumnya situasi keuangan dan karir kalian itu cukup stagnan ya, 3 bulan ke depan, tapi yang pasti di tahun ini progres itu cukup terasa di keuangan dan karir kalian ya. Jadi tahun ini sepertinya tahun dimana pekerjaan, karir, dan keuangan kalian itu menguat gitu. Bukan sekedar stabil ya, tapi menguat. Kedepannya itu bisa menjadi awal untuk kalian lebih berkembang lagi sih dari apa yang mungkin sudah kalian rintis di tahun ini kalau aku lihat. Tapi ke tahun ini cukup bagus soal keuangan kalian, apalagi menuju penghujung tahun ya. Oke. Nah, selanjutnya aku lihat di sini ada komunikasi yang akan datang untuk kalian ya. Jadi kalau aku lihat orang ini orang yang sudah kalian kenal jelas, orang dari masa lalu ya. Orang ini jelas masih mencintai kalian, ya, mereka masih mencintai kalian. Di sini ada Ace of Cups, bahkan ya. Di sini ada Ace of Cups, terus di sini ada Three of Wands. Tapi yang jelas ini ada Ace of Cups 2 kali di deck yang berbeda. Ini juga Ace of Cups ya. Mereka masih mencintai kalian ya. Yang mereka lihat tentang kalian itu orangnya independen ya. Kalian orangnya sangat, ya mereka melihatnya ya mungkin dari sosial media atau mereka suka stalking kalian gitu. Yang mereka lihat itu kalian sangat nyaman dengan dunia kalian, dengan pekerjaan kalian gitu ya, dengan apa yang kalian ya geluti gitu ya. Kayak kalian itu seperti tidak membutuhkan orang lain ya. Kalian terlihat cukup independen ya, bukan secara materi saja tetapi secara emosional. Queen of Pentacles itu bukan hanya berbicara materi. Memang yang paling menonjol dari mereka adalah materi. Tapi kalau mereka sudah di energi Queen, mereka itu secara emosional atau mentalnya itu mereka juga sudah cukup stabil, sudah cukup powerful, sehingga mereka cenderung tidak merasa membutuhkan orang lain ya, termasuk pasangan misalkan. Contohnya kayak gitu. Mereka tidak menggantungkan hidup mereka ya sama orang lain. Terlihat mereka sudah sangat nyaman gitu dengan hidup mereka gitu. Jadi ya orang tersebut ya dari masa lalu yang suka mengamati kalian itu melihat kalian itu seperti nyaman dan gak butuh mereka gitu ya. Semakin didiamkan gitu ya, semakin ya waktu ini berjalan dan kalian tidak ada komunikasi gitu, mereka kok merasa kalian itu tidak terganggu gitu hidupnya gitu ya. Sementara mereka itu masih suka kepo kalian, suka stalking kalian ya, masih terpikirkan kalian gitu, masih suka melihat kalian gitu kalau aku lihat di sini ya. Seperti itu ya, tidak semua orang yang bisa menghasilkan uang sendiri itu independen juga ya. Maksudnya gini, mungkin secara keuangan seharusnya mereka independen ya, tetapi bisa saja secara emosional mereka itu selalu membutuhkan orang di sampingnya, selalu membutuhkan support, minimal support moral lah ya, atau emosional dari orang lain. Kayak gitu sih. Nah, tapi kalau aku lihat di sini ya kalian ini juga sudah cukup kuat gitu dengan situasi kalian gitu ya. Kelihatan bahagia lah.
Intinya orang di luar melihat kalian, termasuk orang yang masih mencintai kalian ini, melihat kalian itu orang yang bahagia. Ya kita tahu lah ya, itu kan orang yang orang lihat gitu. Sementara kita itu ya bukan berarti nggak bahagia, cuman kan hidup itu pasti ada lah ya tantangannya. Cuman ya overall orang melihatnya kalian cukup bahagia gitu ya, dan baik-baik aja hidupnya ya. Terus kalau aku lihat di sini ada Eight of Cups sama ada The Empress ya. Jadi aku melihat mungkin kalian pernah mengalami situasi yang berat ya. Semua orang ya, apalagi sudah berada di usia 20-an itu biasanya pernah lah ya mengalami hal berat gitu ya. Mungkin mereka mengalami hal berat itu waktunya aja yang macam-macam, beda-beda gitu. Ada yang mungkin dari usia dini gitu ya. Tapi dari usia dini ataupun bukan di usia dini, biasanya di usia 20-an mereka sudah pernah melalui situasi yang agak berat gitu. Oke. Nah, intinya kalau aku lihat di sini Eight of Cups dan The Empress ini kelihatan kalian cukup spiritual gitu ya. The Emperor, sorry. Eight of Cups sama The Empress, sorry ya. Ini The Empress. Tapi terlihat di sini kalian tuh cukup spiritual ya. Mereka melihat kalian itu berusaha move on ya. Jadi berusaha melihat sesuatu secara realistis gitu ya. Kalian ya move on aja, nggak mau terpaku dengan kekecewaan di masa lalu, kekecewaan kalian pada orang lain. Kalian lebih memilih untuk membangun hidup kalian. Aku melihat di kartu Eight of Cups itu gitu ya, move on untuk membangun hidup kalian gitu, karena kalian sudah melihat perspektif gitu, apa yang baik untuk kalian gitu, bukan hanya sekedar bergelut dengan emosi dan kekecewaan misalkan kayak gitu ya. Jadi kalian sudah lebih spiritual melihat pandangan itu sih kalau aku lihat di sini ya. Kemudian di kartu The Empress, orang yang sudah berada di titik itu biasanya akhirnya mereka mengembangkan apa yang mereka miliki gitu ya. Nah, aku melihat di kartu The Empress ini kalian punya bakat. Semua orang ya jelas punya bakat lah ya kalau kita mau cari gitu ya. Tapi aku melihat kalian ini punya bakat yang bisa membawa kalian pada kesuksesan. Iya sih, semua orang biasanya punya bakat itu. Masalahnya mereka menemukan atau tidak gitu ya. Aku melihat kalian menemukan bakat itu, dan aku melihat bakat ini itu punya andil besar untuk kesuksesan kalian secara karir juga loh gitu. Seperti itu sih kalau yang aku lihat loh ya. Jadi kalian bisa mengembangkan hal itu menjadi sesuatu yang besar di kemudian hari. Jadi orang melihat kalian itu, orang luar ya, melihat kalian itu adalah sosok yang berbakat gitu, yang sukses gitu. Terserah kalian merasanya seperti apa, tapi mereka sepertinya melihat kalian sebagai sosok itu. Mungkin kalian gak merasa sesukses itu, tetapi mereka sudah melihat itu dan kalian sedang berjalan ke arah situ sepertinya, atau memanifestasikan itu ya. Kayak gitu sih. Jadi kalian fokus pada pengembangan diri kalian atau apa yang kalian miliki di kartu The Empress ini ya. Oke, nah di sini aku melihat ada Six of Swords sama Ace of Cups. Aku melihat akan ada komunikasi ya, apalagi di sini ada Eight of Wands juga. Akan ada komunikasi yang menghampiri kalian, seperti yang aku bilang, orang lama gitu ya. Yang aku lihat di sini, orang itu ingin memperbaiki segala hal yang tidak berhasil di masa lalu gitu ya. Di sini ada Seven of Swords. Seven of Swords ini seperti kayak masalah yang yang terjadi di antara kalian yang membuat hubungan kalian itu tidak berhasil lalu berakhir. Nah, mereka ingin memperbaiki itu gitu ya. Jadi klarifikasi untuk Seven of Swords di sini adalah Two of Cups sama Six of Wands ya. Ini soal cinta jelas ya. Mereka ingin mensukseskan hubungan ini gitu. Mereka ingin memulai sesuatu yang baru lagi. Mereka ingin komunikasi atau ingin mencoba mendekati kalian lagi gitu ya. Seperti itu kalau aku lihat. Jadi kayak ada usaha untuk rekonsiliasi di sini. Page of Pentacles, Seven of Swords. Seven of Swords keluar 2 kali. Jadi mereka itu kayak excited gitu loh, tertarik untuk untuk belajar bareng-bareng ya, belajar bareng-bareng menyelesaikan masalah yang sudah pernah ada di antara kalian gitu ya. Ace of Cups, the Fool. Iya sih, kalau aku lihat di sini kayak mereka itu di energi kayak kaya ya. Mereka itu di energi ingin
seperti yang aku bilang tadi, ingin memperbaiki ya. Jadi kayak ingin mencoba lagi gitu ya. Terus kayak semangatnya itu tinggi gitu. Semangatnya tinggi untuk apa ya? Bangkit bersama kalian atau membangun sesuatu bersama kalian gitu. Jadi Ace of Cups, the Fool di sini sebenarnya aku melihat karena cinta itu ya, karena perasaan itu yang membuat mereka jadi tertarik gitu ya untuk apa ya? Ini sih aku jelas rekonsiliasi. Ini sih yang aku lihat jelas itu rekonsiliasi maksudnya. Tapi maksudnya yang mau aku sampaikan adalah ada orang yang kalau udah punya masalah banyak di masa lalu, dia udah males gitu berkutat lagi di energi itu bersama orang itu, jadi inginnya move on gitu. Tapi aku melihat orang ini tuh semacam energinya tertarik untuk mengulang lagi gitu, tertarik untuk belajar lagi gitu, nggak bosan gitu, seakan-akan ingin ya semangat aja gitu, seakan-akan ya ingin mensukseskan semacam kayak mensukseskan mata kuliah yang yang nggak lulus gitu misalkan, kayak gitu, atau yang nilainya kurang memuaskan gitu. Jadi mereka kayak semangat banget nih belajar lagi untuk itu, semangat untuk diberi kesempatan lagi. Aku melihat semangat itu sih di sini ya, kayak cukup optimis juga bahwa ini tuh masih bisa diperbaiki gitu. Ya, kalau aku melihat seperti itu ya di kartu konfirmasi ini gitu. Oke. Tapi aku melihat kedepannya kalian seperti yang aku bilang tadi, berkembang juga secara spiritual ya. Jadi kalian pun lebih dewasa kelihatannya di sini ya. Kemudian ini aku lihat ya. Di sini ada Ten of Swords 2 kali. Gini deh, mungkin kalian pernah mengalami sesuatu yang gak enak di masa lalu ya. Tapi aku melihat kalian itu sudah move on gitu. Jadi udah gak terasa sakitnya Ten of Swords di sini gitu. Itu untuk kalian ya. Jadi aku melihat kalian itu justru sudah bisa berkembang di sini ya. Kalau orang belum move on, biasanya mereka belum bisa berkembang. Mereka perlu healing dulu. Tapi kalian itu sudah proses berkembang ini, sedang semangat dan menikmati hidup kalian. Jadi aku melihat kalau kalian sudah melaju sejauh ini ya, seprogresif ini, kalian biasanya sudah move on gitu. Bisa jadi ini adalah energi ya, mungkin energi kalian di masa lalu, tapi aku melihat ini ada energi orang lain juga di sini. Ya, orang lain itu adalah orang yang masih mencintai kalian dan terpisah dari kalian gitu. Queen of Wands 2 kali, Six of Pentacles gitu ya. Kalau aku melihat karena kalian ini coba mengembangkan diri kalian ya di sini. Di situ ada The Empress, di situ ada Queen of Pentacles gitu ya kan. Kalian fokus sama diri kalian sendiri. Aku melihat kalian jadinya kayak Queen of Wands gitu ya. Orang yang cukup powerful gitu. Ini tidak berbicara gender ya, ini energi gitu. Jadi apapun gendernya, it's okay gitu. Tapi aku melihat kalian akhirnya bisa terlihat powerful ya. Dan di sini kalian akhirnya jadi terlihat menarik di mata orang lain, termasuk orang yang masih mencintai kalian itu gitu. Jadi aku melihat di kartu Queen of Wands sama Six of Pentacles ini, kalian sepertinya menarik banyak orang juga di hidup kalian. Jadi diam-diam mungkin saja banyak yang tertarik sama kalian gitu ya. Lalu aku melihat di sini ada kartu The Sun juga. Ya, jadi kemungkinan ya, sebenarnya 3 bulan ke depan itu adalah waktu yang membahagiakan gitu. Pertama, kalian mungkin saja reunian sama seseorang gitu ya. Kemudian 3 bulan ke depan itu adalah masa-masa kalian bahagia, semacam kayak menuai apa yang sudah kalian berusaha manifestasikan sebelumnya gitu. Bahagia dalam hal keuangan gitu ya. Terus hari-hari kalian juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya gitu 3 bulan ke depan gitu. Kayak kehidupan kalian tuh lagi enak gitu. Tapi kehidupan enak ini juga bentuk sebenarnya manifestasi kalian yang sudah kalian lakukan sebelumnya gitu. Jadi 3 bulan ke depan ini aku melihat kalian itu sangat happy ya, lumayan happy lah sama hidup kalian ya, sama hasil yang kalian peroleh gitu. Dan seakan-akan
kayak semesta itu sedang ada di belakang kalian gitu ya, mendukung kalian, seakan-akan terasa seperti itu gitu. Jadi segalanya terasa enak gitu, mungkin terasa mudah kayak gitu, terasa memuaskan gitu kalau aku lihat di sini ya. Oke. Dan aku melihat di sini akan ada akhir dari komunikasi yang terputus gitu. Komunikasi yang terputus itu adalah akhir ya. Katanya akhir itu adalah awal yang baru gitu. Di setiap akhir itu ada awal yang baru gitu ya. Jadi akan ada awal yang baru lagi ya setelah komunikasi terputus ini. Akan ada akhir dari akhir komunikasi. Akan ada akhir dari komunikasi yang terputus. Ribet ya, tapi pokoknya komunikasi yang terputus itu sepertinya mulai ada titik terangnya gitu. Ya sebenarnya apa yang sudah terputus nggak harus dipasang lagi ya. Maksudnya ya mungkin kita bisa saja udah nggak komunikasi sama seorang. Ya kadang ya kita punya hidup masing-masing gitu yang harus dijalani gitu. Kadang nggak harus kita sengaja untuk tidak berkomunikasi, tapi ya kan ada orang yang memang ada di hidup kita hanya di saat-saat tertentu atau di waktu tertentu atau di sepanjang waktu tertentu, tapi nggak harus terus intens bersama kita di seumur hidup. Kadang nggak harus kayak gitu ya kan. Jadi bisa saja kita sudah lost contact sama beberapa orang atau sebagian orang dari masa lalu. Itu hal yang wajar sih sebenarnya ya, proses eliminasi. Walaupun kita tidak selalu mengupayakan itu ya, maksudnya mengupayakan itu kayak memang mau move on aja dari orang tersebut. Kadang nggak juga gitu, mungkin saja dari teman-teman sekolah kalian ya atau guru-guru kalian gitu ya, kalian sudah nggak berkomunikasi sama mereka sebagian gitu, yang tidak diniatkan juga, tapi kan ya kalian menjalani hidup masing-masing dan ya itu semacam dinamika semesta, dinamika alam gitu ya, seleksi alam gitu ya. Kadang nggak harus diniatkan, tapi ya itulah yang terjadi gitu ya, seperti itu sih ya. Jadi intinya sih nggak harus juga sih seakan-akan kita harus terus berkomunikasi dengan semua orang ya seumur hidup kita gitu. Pasti ada lah hal-hal yang memisahkan kita gitu. Maksudnya memang tidak harus gitu, tetapi orang ini gitu merasa dengan kalian itu belum selesai, mereka ingin kembali masuk ke hidup kalian. Aku melihat seperti itu. Jadi ya ada apa ya namanya, ada es yang akan mencair di sini. Maksudnya es mungkin hubungan kalian atau komunikasi kalian yang kalian anggap mungkin sudah selesai. Mungkin kalian yang menganggap itu sudah selesai, tapi mereka kayak belum kepikiran ini sudah selesai gitu ya. Oke. Baik, kalau aku lihat di sini ini kalau buat kalian yang belum menikah ya. Buat kalian yang belum menikah 3 bulan ke depan itu seperti yang aku bilang, kalian itu semakin tangguh banget nih. Ya oke lah, nggak usah pakai kata tangguh, cuman lebih terlihat powerful, mungkin lebih kelihatan stabil di finansial kalian ya. Di saat itu kalian lebih dekat lagi sih kalau aku lihat, bukan lebih dekat, semakin dekat. Udah dekat nih sama pernikahan, sama komitmen. Oke, nggak usah sebut pernikahan deh. Kalian bisa ganti kata itu dengan komitmen gitu ya. Buat kalian yang mau menikah, aku melihat udah dekat dengan pernikahan itu gitu. Di saat kalian sudah berada di energi Queen of Pentacles ini, dan ini di tahun ini kalau aku lihat ya. Maksudnya energi Queen of Pentacles ini sudah bisa terasa di tahun ini gitu. Tapi komitmen itu bisa di penghujung tahun atau bisa di tahun selanjutnya. Cuman aku melihat udah dekat gitu ya. Oke. Di sini ada Nine of Swords. Aku melihat mungkin saja kalian itu gelisah. Gelisah itu mungkin karena ada beberapa pilihan dalam hidup kalian. Intinya ada pilihan di hidup kalian yang membuat kalian gelisah ya. Kemudian orang ini mungkin agak membuat kalian tidak yakin. Itu juga bisa ya. Mungkin kalian krisis
krisis itu, trust itu ya, untuk percaya sama orang lain mungkin. Kemudian bisa juga ya kalian udah nyaman di hidup kalian, terus kalian kayak dihadapkan pada situasi ini loh ya, situasi percintaan yang seperti ini gitu, ada yang mendekati kalian gitu, kayak gitu. Terus bisa juga kalian kayak galau gitu, mau memberikan kepercayaan lagi sama orang ini atau enggak. Tapi aku melihat ada situasi yang bikin kalian galau ke depannya dalam percintaan, dan ini tentang pilihan ya, tentang memberikan kesempatan pada orang atau tidak gitu. Oke, itu yang aku lihat di sini. Kemudian pesan lagi yang aku lihat itu apa ya? Mungkin ada orang yang mau minta maaf sama kalian, terserah sih kalian mau maafkan atau enggak, tapi mereka merasa bersalah gitu ya. Jadi ya mungkin bisa juga maksudnya memaafkan lalu ya biarkan itu pergi gitu aja ya. Maksudnya terserah sih mau memberikan kesempatan atau tidak, cuman aku melihat kayaknya ada orang yang mau minta maaf sama kalian gitu. Cuman maaf itu bukan berarti memberikan kesempatan yang sama sih ya. Oke? Kayak gitu. Ya, semua terserah sama kalian. Ya, terus aku melihat apa lagi ya? Di sini tuh pesannya itu kayak kalian itu tergoda untuk memberikan kesempatan sama orang. Kayaknya gitu. Pesan yang aku dapat kayak kalian tergoda dengan memberikan kesempatan sama orang. Tergoda untuk memberikan kesempatan pada orang tersebut gitu. Ya, ingin memberikan kesempatan tapi kalian itu ragu ya, mungkin itu tidak lepas dari situasi yang pernah kalian alami di masa lalu. Intinya seperti itu ya. Jadi ya jelas ada orang lama yang akan hadir di hidup kalian ya. Itu aja untuk Scorpio Sun Moon Rising. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Scorpio, good luck buat kalian.